Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me Niat ikhlas lillahi ta'ala dicatat sebagai amal ibadah soleh kita sekalian. Selawat dan iring salam lalu kami tersampaikan dari junjungan kita Rasulullah SAW kepada keluarga dan sahabat dan kita selaku umatnya selalu beristiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah. Hadirin yang berbahagia, yang saya hormati segenap pengurus dan jamaah muslimin maupun iman, lebih khusus pada ketua panitia merangkap ketua pimpinan wilayah di daerah Sawah Baru, Ciputat, Tangsel. Yang saya hormati Pak Kiai, para alim ulama, lebih khusus kepada guru-guru kami, Habib Muhammad bin Abdul atas dari Upang Bogor. Tadi beliau telepon, kalau nggak capek beliau langsung menuju ke sini. Mudah-mudahan beliau sehat dan bisa hadir bersama kita. Yang saya hormat Al-Mukarram Bapak Kiai Mahfud Arsyad selaku Kapolri kita yang begitu syahdu membawakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tim Hadrah remaja, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya perasaan bingung kalau duduk seperti kayak gini. Coba berdiri biar enakan dikit. Saya sebenarnya Bapak Ibu, maaf, saya bukan penceramah. Saya nggak bisa, bahkan nggak biasa berceramah di depan publik begini. Karena background saya adalah di dunia pendidikan. Saya mengajar di beberapa tempat, ya. Saya konselor, menamatkan studi saya sebagai bimbingan konseling. Jadi kaitannya dengan konselor kepada seluruh masyarakat, khususnya yang beragama Islam. Apa yang beragama Islam? Yang pertama adalah urusan jenazah. Saya buat makalah di Jakarta Barat. Saya tinggal di daerah Jakarta Barat, 8 kecamatan, ada kurang lebih 113 RW yang ada di sana. Itu alhamdulillah telah mengikuti program saya. Jadi memang saya diawasi, dipantau langsung oleh Bapak Wali Kota Jakarta Barat. Kalau ke sini belum pernah. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan ada bimbingan-bimbingan kaitannya dengan jenazah. Karena ini penting. Semua orang, nggak semuanya ada di wilayah RT tersebut yang bisa mengamankan jenazah. Kadang sudah ngambil dari wilayah lain. Miris seperti kita. Saya perjuangkan ini dari tahun 99 waktu saya mampu sebagai ketua RW. Di kampung saya di Krukut, tadi awal saya belum tahu. Beliau ini tinggal di Gang Kancil, dekat Krukut ke rumah saya. Itu satu Krukut gak ada yang mengambil di sini. Jadi mau gak mau kita bangun kelurahan. Ya, itulah sekelumit yang nanti kita bisa sharing bangunan. Yang kedua, saya masuk salah satu pembimbing untuk ibadah haji dan umroh. Saya masuk di grup Safinah Mandiri Bogor. Ya, itu sedikit barangkali pengalaman saya. Yang terakhir,
adalah saya juga membantu di dalam hal urusan pernikahan sekaligus perceraian. Kenapa ini perlu juga? Karena menurut catatan di Jakarta Barat, ya di tempat saya itu Jakarta Barat, kalau di lingkup di DKI, ya, sekarang 67% kamu bercerai. Tapi nggak sedikit juga orang yang nikah, walaupun nikah juga. Hadirin rahmatullah, makanya itu saya bilangnya nanti saya hanya berbagi aja, bukan memberikan tausiah barangkali, bukan juga mengajari, cuma kita sama-sama sedikit yang saya punya ilmu yang kaitannya dengan kelahiran Rasulullah SAW. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita semuanya hampir seluruhnya mengenal Rasulullah SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, semua ini tahu semua. Tetapi kalau nanti udah nanti kita bisa tahu, makanya ini kajian sekaligus untuk mengetahui sebenarnya Rasulullah lahirnya kapan. Masyaallah muslimin rahmatullah, Bapak Ibu yang berbahagia. Yang pertama adalah Rasulullah sebagai figur yang terbaik. Nanti akan dibahas sedikit tentang akhlak beliau. Ulama semua sepakat. Sekali lagi, ulama semua sepakat. Tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan. 4 mazhab juga tidak pernah permasalahkan. Apa yang menjadi kesepakatan para ulama? Pertama adalah Rasulullah SAW dilahirkan di kota Makkah. Itu ulama tidak pernah berbeda. Yang kedua, Rasulullah dilahirkannya di bulan Rabiul Awal. Bulannya Rabiul Awal. Tahunnya tahun Gajah. Ini semua sepakat tidak berkhilaf. Tetapi yang menjadi permasalahan ini bukan masalah untuk kita, enggak. Karena mohon maaf, barangkali di antara kita kurang ngaji, kurang mengikuti barangkali pendidikan, atau paling minim tidak pernah membaca daripada sejarah nabawi Rasulullah SAW. Nanti di situ bisa ada perbandingan. Yang menjadi ikhtilaf para ulama adalah tanggal kelahirannya Rasulullah SAW. Jadi 4 mazhab itu tidak sepakat bahwa Rasulullah itu pada lahirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Yang pertama adalah dari Jabir, ya, dari Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa Rasulullah lahir pada tanggal 2, bulannya sama Rabiul Awal, tanggal 8, tanggal 10, tanggal 12, tanggal 16 dan 17. 6 tanggal di antara ini. Tetapi hadis ini didhaifkan oleh Ibnu Katsir. Jadi perawinya ini putus. Dari Jabir itu perawinya putus. Siapa lagi ulama yang menyatakan bahwa Rasulullah tidak lahir pada tanggal 12? Syekh Shalih Utsaimin. Di dalam kitab beliau menjelaskan bahwa Rasulullah lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal. Siapa lagi di antaranya para sahabat salafus saleh itu menjelaskan tentang kelahirannya Rasulullah pada tanggal tersebut. Kita di sini tidak pernah mempermasalahkan ini. Kita umumnya seperti kayak ini, 12 Rabiul Awal kelahirannya Rasulullah. Makanya ini perlu dikoreksi. Sama dengan nuzulul Quran.
Nuzulul Quran umumnya kita semua bikinnya tuh pada tanggal 17 Ramadan. Dalam Al-Quran tidak pernah dijelaskan tanggalnya oleh Allah Subhanahu wa taala kapan tanggal yang sebenarnya. Tidak pernah ada hadis juga yang menerangkan bahwa Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Tuh, dalilnya kuat. Bulan Ramadan bulan turunkannya Al-Quran. Dan dijelaskan. Cuma kita terlalukan seperti itu. Masyaallah muslimin rahmatullah, makanya kalau kita ini kita ngaji nanti bisa tahu di mana ada perbedaan-perbedaannya. Banyak Bapak dengan Mas sekalian, saya sudah kemukakan juga. Di antaranya saya waktu itu pelatihan bimbingan manasik haji, saya sedikit cerita. Waktu itu saya lupa itu Pak Dirjennya siapa dari Kementerian Agama waktu kita di Pondok Gede. Di situ ada kurang lebih 1.500 yang mengikuti manasik, pelajaran manasik. Saya diantaranya dari 9 pembimbing, saya di situ di antaranya. Di situ saya usulkan waktu sama Pak Dirjen itu, Pak Dirjen, tolonglah kalau kita puasa, umumnya kita di TV itu membaca Allah Maha Kasih. Ternyata setelah dikoreksi itu bukan doa yang langsung dari Rasulullah atau dari sahabat. Tapi saya juga dari kecil juga bacanya begitu. Allah Maha Rasulullah tidak memang udah terus saya. Nah belakangan ini karena saya ngaji sama perdalam saya baca kitab, udah sekarang saya apa yang kita baca zaman Zuham wa batalatul uruku wa tabbatal ajru insyaallah. Banyak itu kata-kata yang seperti itu. Kita kurang memahaminya atau ya sedikit belajar. Supaya kita terus untuk memperdalam ilmu agama. Ya, kalau boleh barangkali ini mohon maaf saya sampaikan, kita ini menang Islamnya doang Pak. Menang Islamnya doang, Islamnya banyak dibuat main. Tapi lihat Islam kalau yang sungguh-sungguh, lihat pada waktu sholat berjamaahnya itu yang hebat, terutama subuh. Kalau di sekarang subuh di tempat yang imamnya dia, yang azannya dulu, buka pintu dia. Prihatin. Makanya kenapa? Bikin maulid ini, bikin Isra Mi'raj, bikin perayaan-perayaan segala macam. Ukhuwah kita dulu dibenerin. Perilakunya kita dulu diberesin. Baru kita bisa menerapkan ilmu kita itu kepada orang lain. Dengan catatan bukan kita mensucikan enggak, tapi ini kita harus lakukan supaya apa? Supaya bisa bermanfaat. Hadirin rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surahnya Al-Qalam, nanti tolong dikoreksi kalau saya salah. Surah ke-68 ayat ke-4. Saya kalau ngaji Pak begitu diajarin di Ustaz saya. Jadi bukan Allah Ta'ala bla 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 bla. Enggak, nanti saya pulang ini jamaah membawa catatan. Oh tadi yang Ustaz bilangin, yang Ustaz kasih tausiah di Al-Quran surat ke-68 ayat ke-4. Buka di sini. Tadi Pak Ustaz Arsyad sudah membacanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi tauladan yang paling baik. Tadi bukan di masa saya Rasulullah berfigur yang terbaik di antaranya ini. Suri tauladan. Maaf, itu bukan di surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam wa innaka la khuluqin adzim. Di dalam diri Rasulullah ada akhlakul karimah yang baik. Yang tadi walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu surat di Al-Quran surat Al-Ahzab surat ke-21. Itu ada suri tauladan contoh Rasulullah. Rasulullah yang pertama ayat tadi berbunyi bahwa Rasulullah mempunyai akhlakul karimah yang baik, suri tauladan yang baik. Berarti
Rasulullah memang manusia yang terbaik di muka bumi ini di antara semua yang ada manusia. Hadirin rahimahullah, Rasulullah SAW menguatkan di dalam hadis ini nama buitku kita menamakan akhlak. Sesungguhnya Rasulullah itu diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Semua pun akhlak sudah tahu dari mana. Ini hadisnya dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini kenapa kita meneladani sifat Rasulullah SAW. Habib Allah bersalam Habib Muhammad bin Aqil atas umur saya sedikit aja lagi, nanti biar diteruskan sama Habib sebagai penutup. Saya teruskan sedikit aja. Sekarang kita tinggal di zaman sekarang. Rasulullah telah wafat. Sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah sudah wafat. Kita ditinggal oleh para ulama, termasuk Habib. Apa yang kita harus tiru, kita contoh daripada sifatnya Rasulullah SAW. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah akhlakul karimah. Akhlak kita ini harus baik. Kita bagaimana bisa melahirkan anak-anak kita kalau kita mencontohkan dengan yang baik. Jangan mimpi pada zaman sekalian ibu-ibu juga mendapatkan anak yang soleh maupun yang salehah. Kita sebagai orang tua tidak pernah mencontohi. Anak disuruh datang tuh ke musola, ada taklim, ada pengajian, ada maulidan, ma bapaknya tidur di rumah. Begitu juga suruh sholat dengan azan pemandangannya, dia datang duluan, mak lagi tangguh, lagi nonton sinetron. Ada aja kemalasan. Makanya akhlak ini nomor 1. Yang kedua, apa yang kita harus perbaiki adalah ilmu. Sehebat apapun kita, kalau kita tidak berilmu, akhirnya jadi fatal kita akan celaka. Ilmu apapun kita harus pelajari, apalagi tentang ilmu agama, wabil khusus agama Islam. Kita belajar ilmu, kita bisa membantu masyarakat untuk pengurusan jenazah. Mungkin barangkali nanti disuruh baca doa untuk orang yang mau berangkat dan haji atau umroh, atau seperti beliau ini, atau dengan membantu yang lain. Apapun yang bisa kita perbuat, kita bantu. Dari mana kita bantu dan kita bisa belajar. Makanya ilmu ini juga penting sebelum kita. Yang ketiga adalah amal. Setelah dari kita akhlak, kita ilmu mempunyai ilmu untuk kita berikan. Banyak itu walau ayat kita sampaikan walau dengan satu ayat. Apapun yang kita bisa perbuat, kita bisa bantu ke masyarakat, bantulah masyarakat. Itulah itu amalnya. Amalan terbaik kita adalah sholat ibadah. Contoh Rasulullah, Allah memerintahkan kita sholat yang 5 waktu. Rasulullah memerintahkan kita untuk sholat berjamaah. Jangan sampai kita tinggalkan ini sholat berjamaah kita. Perayaan maulid di mana-mana penuh juga ya. Ya, giliran sholat yang 5 waktu, lihat. Yang tadi saya utarakan tidak imam. Sebelum 2-3 orang jemaah.
Lagi baik sekarang subuhnya ini jam 4:10. Udah tambahan berjamaah. Orang baru tidurnya bersenang dua. Itu tadi ketua panitia bilang nggak sampai jam 2. Tidur jam 3. Subuh alhamdulillah dan bisa bangun jam 12 subuh bangun subuh. Yang keempat, apalagi kita wajib berikhtiar. Jangan kita pasrah kalau kita sebelum berikhtiar apapun kita. Sekarang ini memang ekonomi lagi sulit. Ya, kita ikhtiar tetap terus kita jalankan. Keluar dari rumah untuk mencari ridha Allah melalui ikhtiar kita. Apapun usaha kita, yang dagang, yang bekerja, yang menuntut segala macam, yang terpenting dari kita, kata Rasulullah, disuruh jadi umat yang kaya. Supaya apa? Dari kekayaan itu kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita membutuhkan. Tetapi kayaan ini yang halal, yang baik, yang benar. Banyak orang kaya sudah semua dari hasil nauzubillah dari yang tidak, yang saya sebutkan. Yang kelima adalah kita sabar. Tadi akhlak kita sudah kita perbaiki, ya, ilmu kita cari mesti sabar. Kita beramal juga sabar. Kita apalagi berusaha juga pun harus sabar. Perbanyaklah sabar. Ya, sabar ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak ada orang kalah karena orang sabar. Tidak ada. Dan ini bisa saya pastikan kalau orang sabar pasti akan lebih baik ketimbang orang yang kurang sabar. Yang terakhir sebagai penutup adalah ikhlas lillahi ta'ala. Apapun pekerjaan kita dari kita berakhlak karimah, kita harus ikhlas. Kita menuntut ilmu, kita harus ikhlas. Kita berikhtiar untuk menghidupi keluarga kita, dan kita harus ikhlas. Apapun pekerjaan kita, membaca Al-Quran sebagai imam, sebagai apapun kita di masyarakat, terutama dalam nawaitul kita mengharapkan. Semoga menjadi manfaat untuk saya pribadi, dan mohon maaf sekali lagi saya memang bukan penceramah, dan nanti biar habis yang ini saya cukupkan di sini. Mudah-mudahan yang baik semuanya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datangnya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ikhlas lillahi ta'ala dicatat sebagai amal ibadah soleh kita sekalian. Selawat dari salam lalu kita sampaikan dari junjungan kita Rasulullah SAW kepada keluarga dan sahabat, dan kita selaku umatnya selalu beristiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah. Hadirin yang berbahagia, yang saya hormati segenap pengurus dan jamaah muslimin maupun iman, lebih khusus pada ketua panitia, merangkap ketua pimpinan wilayah di daerah Sawah Baru, Seputar Tangsel. Yang saya hormati Pak Kiai, para alim ulama, lebih khusus kepada guru-guru kami, Habib Muhammad bin Abdul atas dari Upang Bogor. Tadi beliau telepon, kalau nggak capek beliau langsung muncul di sini. Mudah-mudahan beliau sehat dan bisa hadir bersama kita. Bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Mahfud Arsyad selaku dari kita yang begitu syahdu membawakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tim Hadrah remaja, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya perasaan bingung kalau duduk seperti kalian ini. Coba berdiri biar enakan gitu.
Saya sebenarnya Bapak Ibu, mohon maaf, saya bukan penceramah. Saya nggak bisa, bahkan nggak biasa berceramah di depan publik begini. Karena background saya adalah di dunia pendidikan. Saya mengajar di beberapa tempat, ya. Saya konselor, menamatkan studi saya sebagai bimbingan konseling. Jadi kaitannya dengan konselor kepada seluruh masyarakat, khususnya yang beragama Islam. Apa yang beragama Islam? Yang pertama adalah urusan jenazah. Saya buat makalah di Jakarta Barat. Saya tinggal di daerah Jakarta Barat, beberapa kecamatan, ada kurang lebih 113 RW yang ada di sana. Itu alhamdulillah telah mengikuti program saya. Jadi memang saya diawasi, dipantau langsung oleh Bapak Wali Kota Jakarta Barat. Kalau ke sini belum pernah. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan ada bimbingan kaitannya dengan jenazah. Karena ini penting. Semua orang, dan semuanya ada di wilayah RT tersebut yang bisa mengamankan jenazah. Kadang sudah ngambil dari wilayah lain. Miris seperti kita. Saya perjuangkan ini dari tahun 1999 waktu saya mampu sebagai ketua RW. Di kampung saya di Krukut, tadi awal saya belum tahu. Beliau ini tinggal di Gang Kancil dekat Krukut ke rumah saya. Itu satu Krukut Jakarta yang mengambil di sini. Jadi mau gak mau kita mampu perubahan. Ya, itulah sekelumit yang nanti kita bisa sering bangun. Yang kedua, saya masuk salah satu pembimbing untuk ibadah haji dan umroh. Saya masuk di grup Safinah Mandiri Bogor. Ya, itu sedikit barangkali pengalaman saya. Yang terakhir adalah saya juga membantu di dalam hal urusan pernikahan sekaligus perceraian. Kenapa ini perlu juga? Karena menurut catatan di Jakarta Barat, ya di tempat saya itu Jakarta Barat, kalau di lingkup di DKI, ya, sekarang 67% kamu bercerai. Tapi nggak sedikit juga orang yang menikah, walaupun nikah juga. Hadirin rahmatullah, makanya itu saya bilangnya nanti saya hanya berbagi aja, bukan memberikan tausiah barangkali, bukan juga mengajari, cuma kita sama-sama sedikit yang saya punya ilmu yang kaitannya dengan kelahiran Rasulullah SAW. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita semuanya hampir seluruhnya mengenal Rasulullah SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya kan? Semua ini tahu semua. Tetapi kalau nanti udah ini, nanti kita bisa tahu. Makanya ini kajian sekaligus untuk mengetahui sebenarnya Rasulullah lahirnya kapan. Masyaallah muslimin rahmatullah, Bapak Ibu yang berbahagia. Yang pertama adalah Rasulullah sebagai figur yang terbaik. Nanti akan dibahas sedikit tentang akhlak beliau. Ulama semua sepakat. Sekali lagi, ulama semua sepakat. Tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan. 4 mazhab juga tidak pernah permasalahkan. Apa yang menjadi kesepakatan para ulama? Pertama adalah Rasulullah SAW dilahirkan di kota Makkah. Itu ulama tidak pernah berbeda.
Yang kedua, Rasulullah dilahirkannya di bulan Rabiul Awwal. Bulannya Rabiul Awwal. Tahunnya tahun Gajah. Ini semua sepakat tidak berkhilaf. Tetapi yang menjadi permasalahan ini bukan masalah untuk kita, enggak. Karena mohon maaf, barangkali di antara kita kurang ngaji, kurang mengikuti barangkali pendidikan, atau paling minim tidak pernah membaca daripada sejarah Nabawi Rasulullah SAW. Nanti di situ bisa ada perbandingan. Yang menjadi ikhtilaf para ulama adalah tanggal kelahirannya Rasulullah SAW. Jadi 4 mazhab itu tidak sepakat bahwa Rasulullah itu pada lahirnya pada tanggal 12 Rabiul Awwal. Yang pertama adalah dari Jabir, ya, dari Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa Rasulullah lahir pada tanggal 2, bulannya sama Rabiul Awwal, tanggal 8, tanggal 10, tanggal 12, tanggal 16 dan 17. 6 tanggal di antaranya. Tetapi hadis ini didhaifkan oleh Ibnu Katsir. Jadi perawinya ini putus. Dari Jabir itu perawinya putus. Siapa lagi ulama yang menyatakan bahwa Rasulullah tidak lahir pada tanggal 12? Syekh Shalih Utsaimin. Di dalam kitab beliau menjelaskan bahwa Rasulullah lahir pada tanggal 9 Rabiul Awwal. Siapa lagi di antaranya para sahabat salafus saleh itu menjelaskan tentang kelahirannya Rasulullah pada tanggal tersebut. Kita di sini tidak pernah mempermasalahkannya. Kita umumnya seperti kayak ini, 12 Rabiul Awwal kelahirannya Rasulullah. Makanya ini perlu dikoreksi. Sama dengan nuzulul Quran. Nuzulul Quran umumnya kita semua bikinnya tuh pada tanggal 17 Ramadan. Dalam Al-Quran tidak pernah dijelaskan tanggalnya oleh Allah SWT kapan tanggal yang sebenarnya. Tidak pernah ada hadis juga yang menerangkan bahwa Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Tuh, dalilnya kuat. Bulan Ramadan, bulan turunkannya Al-Quran. Yang dijelaskan. Cuma kita kebanyakan seperti itu. Masyaallah muslimin rahmatullah, makanya kalau kita ini kita ngaji, nanti bisa tahu di mana ada perbedaan-perbedaannya. Banyak Bapak dan Ibu sekalian, saya sudah kemukakan juga. Di antaranya saya waktu itu pelatihan bimbingan manasik haji, saya sedikit cerita. Waktu itu saya lupa itu Pak Dirjennya siapa dari Kementerian Agama waktu kita di Pondok Gede. Di situ ada kurang lebih 1.500 yang mengikuti manasik, pelajaran manasik. Saya diantaranya dari 9 pembimbing, saya di situ diantaranya. Di situ saya usulkan waktu sama Pak Dirjen itu, Pak Dirjen, tolonglah kalau kita puasa, umumnya kita di TV itu membaca Allah Maha Kasih. Ternyata setelah dikoreksi, itu bukan doa yang langsung dari Rasulullah atau dari sahabat. Tapi saya juga dari kecil juga bacanya begitu. Allah Maha Rasulullah udah terus saya. Nah belakangan ini karena saya ngaji, saya memperdalam, saya baca kitab, udah sekarang saya apa yang kita baca zaman Zuham wa batalatul uruku wa tabbatal ajru insyaallah. Banyak itu kata-kata yang seperti itu. Kita kurang memahaminya atau ya sedikit belajar. Supaya kita terus untuk memperdalam ilmu agama. Ya, kalau boleh barangkali mohon maaf saya sampaikan
kita ini menang Islamnya doang, Pak. Menang Islamnya doang, Islamnya banyak buat main. Tapi lihat Islam kalau yang sungguh-sungguh, lihat pada waktu sholat berjamaahnya, itu yang hebat. Pertama subuh. Kalau di sekarang subuh di tempat dia subuh. Yang imamnya dia, yang azannya dulu, tempat itu dia. Prihatin. Makanya kenapa? Bikin maulid ini, bikin Isra Mi'raj, bikin perayaan-perayaan segala macam, ukhuwah kita dulu dibenerin. Perilakunya kita dulu diberesin. Baru kita bisa manfaatkan ilmu kita itu kepada orang lain. Dengan catatan bukan kita mensucikan enggak, tapi ini kita harus lakukan supaya apa? Supaya bisa bermanfaat. Hadirin rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surahnya Al-Qalam, nanti tolong dikoreksi kalau saya salah. Surah ke-68 ayat ke-4. Saya kalau ngaji Pak itu diajarin di Ustaz saya. Jadi bukan Allah taala bla 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 bla. Enggak, nanti supaya pulang ini jamaah membawa catatan. Oh tadi yang Ustaz bilangin, yang Ustaz kasih tausiah di Al-Quran surat ke-68 ayat 4, buka di sini. Tadi Pak Ustaz Arsyad sudah membacanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi tauladan paling baik. Tadi bukan di masa saya Rasulullah berfigur yang terbaik di antaranya ini. Suri tauladan. Maaf, itu bukan di surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Di dalam diri Rasulullah ada akhlakul karimah yang baik. Yang tadi walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya lupa itu surat di Al-Quran surat Al-Ahzab surat ke-21. Itu ada suri tauladan contoh Rasulullah. Rasulullah yang pertama ayat tadi berbunyi bahwa Rasulullah mempunyai akhlakul karimah yang baik, suri tauladan yang baik. Berarti Rasulullah memang manusia yang terbaik di muka bumi ini di antara semua yang ada manusia. Hadirin rahimahullah, Rasulullah SAW menguatkan di dalam hadis ini nama buithu litamma akhlak. Sesungguhnya Rasulullah itu diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Semua pun akhlak sudah tauladan. Ini hadisnya dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini kenapa kita meneladani sifat Rasulullah SAW. Habib Allah bersalam Habib Muhammad bin Aqil atas umur saya sedikit aja lagi. Nanti biar diteruskan sama Habib sebagai penutup. Saya teruskan sedikit aja. Sekarang kita tinggal di zaman sekarang. Rasulullah telah wafat. Sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah sudah wafat. Kita ditinggal oleh para ulama, termasuk Habib.
apa yang kita harus tiru, kita contoh daripada sifatnya Rasulullah SAW. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah akhlakul karimah. Akhlak kita ini harus baik. Kita bagaimana bisa melahirkan anak-anak kita kalau kita mencontohkan dengan yang baik. Jangan mimpi pada jamaah sekalian, ibu-ibu juga mendapatkan anak yang selalu mempunyai soleha. Kita sebagai orang tua tidak pernah mencontohi. Anak disuruh datang tuh ke musola, ada taklim, ada pengajian, ada maulidan, sama bapaknya tidur di rumah. Begitu juga suruh sholat dengan azan pemandangannya, dia datang duluan, mak lagi tanggung lagi nonton sinetron. Ada aja tuh alasan. Makanya akhlak ini nomor 1. Yang kedua, apa yang kita harus perbaiki adalah ilmu. Sehebat apapun kita, kalau kita tidak berilmu, akhirnya jadi fatal pada seorang. Ilmu apapun kita harus pelajari, apalagi tentang ilmu agama, wabil khusus agama Islam. Kita pelajari bagaimana kita bisa membantu masyarakat untuk pengurusan jenazah. Mungkin barangkali ini disuruh baca doa untuk orang yang mau berangkat dan haji atau umroh, atau seperti kalian ini, atau dengan membantu yang lain. Apapun yang bisa kita perbuat, kita bantu. Dari mana kita bantu? Karena kita bisa belajar. Makanya ilmu ini juga penting sebelum kita amal. Yang ketiga adalah amal. Setelah dari kita amal, kita ilmu, mempunyai ilmu itu kita berikan. Banyak ini walau ayat kita sampaikan walau dengan satu ayat. Apapun yang kita bisa perbuat, kita bisa bantu ke masyarakat, bantulah masyarakat. Itulah itu amal. Amal yang terbaik kita adalah sholat ibadah. Contoh Rasulullah, Allah memerintahkan kita sholat yang 5 waktu. Rasulullah memerintahkan kita untuk sholat berjamaah. Jangan sampai kita tinggalkan ini sholat berjamaah kita. Perayaan maulid di mana-mana penuh bayar. Ya, giliran sholat yang 5 waktu, lihat yang tadi saya utarakan, tidak imam 1, 2, 3 orang jamaah. Apalagi baik sekarang subuhnya ini jam 4:10, udah tambahan berjamaah. Orang baru tidurnya bersenang 2, itu tadi ketua panitia bilang sampai jam 2, tidur jam 3 subuh. Alhamdulillah kalau bisa bangun jam 12 subuh, bangun subuh. Yang keempat, apalagi kita wajib berikhtiar. Jangan kita pasrah kalau kita sebelum berikhtiar apapun kita. Sekarang ini memang ekonomi lagi sulit. Ya, kita ikhtiar tetap terus kita jalankan. Keluar dari rumah untuk mencari ridha Allah melalui ikhtiar kita. Apapun usaha kita, yang dagang, yang bekerja, yang keliling segala macam, yang terpenting adalah kita, kata Rasulullah, disuruh jadi umat yang kaya. Supaya apa? Dari kekayaan itu kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita yang berhutang. Tetapi kayaan ini yang halal, yang baik, yang benar. Banyak orang kaya sudah semua dari hasil nauzubillah dari yang tidak yang saya sebutkan. Yang kelima adalah kita sabar. Tadi akhlak kita sudah kita perbaiki, ya, ilmu kita cari mesti sabar. Kita beramal juga sabar. Kita apalagi berusaha juga pun harus sabar. Perbanyaklah sabar. Ya, sabar ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Yang tidak ada orang kalah karena orang sabar. Tidak ada. Jadi ini bisa saya pastikan kalau orang sabar pasti akan lebih baik ketimbang orang yang kurang sabar. Yang terakhir sebagai penutup adalah ikhlas lillahi ta'ala. Apapun pekerjaan kita, dari kita berakhlakul karimah, kita harus ikhlas. Kita menuntut ilmu, kita harus ikhlas. Kita berikhtiar untuk menghidupi keluarga kita, dan kita harus ikhlas. Apapun pekerjaan kita, membaca Al-Quran sebagai imam, sebagai apapun kita di masyarakat,
terutama dalam nawaitul kita. Semoga menjadi manfaat untuk saya pribadi, dan mohon maaf sekali lagi saya memang bukan penceramah ya, nanti biar habis yang ini saya cukupkan di sini. Mudah-mudahan yang baik semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang buruk datangnya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.